Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas A ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Analisis Simulasi Antrian Mie Gacoan di Colomadu. Next, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Fikri Wicaksono dengan NIM D 6220047. Yang kedua ada saya sendiri, Nabila Fitriani Nur dengan NIM D 6220062, Van Gafar Ilham dengan NIM D 6220074. Yang terakhir ada Ardisa Eka Putri dengan NIM D 6220077. Next. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup. Sistem miga acuan Madu melibatkan beberapa aspek utama, mulai dari konsep menu unik dengan pilihan tingkat kepedesan, hingga proses pemesanan yang praktis melalui kasir atau aplikasi. Restoran ini juga mengandalkan strategi pemasaran digital dan lokasi yang strategis untuk menarik pelanggan. Dari sisi teknis, yang nyaman makan yang menyenangkan bagi pelanggan, terutama saat jam ramai. Next. Kedua yaitu masalah sistem. Masalah utama dalam sistem antrian mie Hecuan adalah terjadinya antrian panjang dan waktu tunggu yang lama, terutama di jam sibuk. Hal ini menurunkan kepuasan pelanggan dan dapat menyebabkan mereka memilih pergi tanpa memesan. Dari sisi operasional, antrian panjang dapat memperlambat layanan dan menurunkan efisiensi kerja staf. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti analisis pola kedatangan pelanggan dan penerapan sistem antrian atau pemesanan digital untuk mengurangi kepadatan dan mempercepat layanan. Next, yaitu selanjutnya model konseptual dan karakteristik. Model konseptual antrian di Migacuan menggambarkan proses berurutan mulai dari kedatangan pelanggan, pemesanan, pembayaran, hingga pengambilan makanan. Sistem ini menganut karakteristik PIVO, yaitu first in, first out, di mana pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Terdapat juga fenomena pelanggan yang keluar dari antrean karena merasa waktu tunggu terlalu lama. Model ini menunjukkan pentingnya efisiensi layanan dan pengolahan antrian yang tepat agar restoran dapat menjaga kualitas pelayanan meskipun dalam kondisi ramai. Next, selanjutnya yaitu logic for diagram. Untuk yang pertama yaitu dimulai, kemudian kedatangan pembeli. Kedatangan pembeli yaitu mengantri, kemudian melakukan pemesanan, bisa di take away ataupun di dine in. Kemudian pemesanan makanan, kemudian pembayaran dilakukan secara cash dan digital. Selanjutnya yaitu mengambil nomor antrian, kemudian mencari tempat duduk. Setelah itu tunggu makanan selesai, kemudian panggilan pengambilan. Kemudian terdapat data dan pengambilan dan antrian. Berikut merupakan tabel data pengambilan pelayanan migrasi dalam Madu. Yaitu yang pertama eh, terdapat arrival time atau waktu kedatangan, kemudian interval arrival time, kemudian terdapat mulai pelayanan, lama pelayanan, selesai pelayanan, waktu tunggu, dan time in system. Kemudian terdapat histogram dan analisis data waktu antar kedatangan. Berikut merupakan histogram dan analisis waktu kedatangan, yaitu berdasarkan hasil uji distribusi waktu kedatangan interval alpha time menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji eksponensial. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,4098 dan nilai
A 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar daripada A. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi eksponensial. Dan terdapat histogram dan analisis data waktu tunggu. Waktu tunggu menggambarkan durasi yang dihabiskan pembeli sejak kedatangan hingga menerima pelayanan atau memulai proses pembelian yang merupakan faktor penting dalam pengalaman pelanggan. Berikut merupakan histogram dan hasil analisis menggunakan EasyFit. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu tunggu menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,31386 dan nilai A adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar daripada A. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian terdapat histogram analisis data waktu lama pelayanan. Waktu lama pelayanan menggambarkan durasi yang dibutuhkan untuk melayani pembeli selama proses pembelian mie gacuan. Berikut merupakan histogram dan analisis data dari software EasyFit. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu lama pelayanan menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 5,141 dan nilai A adalah 0,05. Uji distribusi dilakukan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar daripada A, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian histogram dan analisis data waktu dalam sistem. Waktu dalam sistem mengacu pada total durasi yang dihabiskan oleh pembeli saat melakukan pembelian di mie gacuan. Berikut adalah histogram dan analisis datanya. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu dalam sistem menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 2,425 dan nilai A adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar daripada A, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian terdapat model simulasi skenario 1. Hasil running simulasi analogi pada skenario 1 antrian di Migacuan Colomadu menunjukkan beberapa metrik penting yang dapat dianalisis. Rata-rata waktu tunggu pelanggan tercatat sebesar 2,97 waktu unit dengan distribusi waktu tunggu yang menunjukkan puncak di sekitar nilai tersebut. Total waktu yang dihabiskan dalam sistem rata-rata adalah 0,76 waktu unit, yang mengindikasikan bahwa pelanggan tidak terlalu lama berada dalam antrian dan proses pelayanan. Ukuran antrian maksimum mencapai 0,55, menunjukkan bahwa antrian yang terbentuk relatif terkendali, dan itu tingkat utilitas pelayanan di Gajah mencapai 0,75, yang menandakan kapasitas pelayanan cukup optimal. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kepadatan mie gacuan dalam waktu, mampu mengelola antrian dengan baik, memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Selanjutnya terdapat model simulasi skenario 2. Hasil running pada skenario 2 untuk antrean mie gacuan Colomadu memberikan wawasan penting terkait efisiensi pelayanan. Rata-rata waktu tunggu pelanggan tercatat sebesar 1,4 waktu unit yang menunjukkan bahwa pelanggan mengalami waktu tunggu yang relatif singkat. Total waktu yang dihabiskan dalam sistem rata-rata mencapai 4,72 waktu unit, mencerminkan bahwa meskipun waktu tunggu pendek, proses pelayanan masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. Ukuran antrian maksimum hanya 0,13, menandakan bahwa antrian terjaga dengan baik dan tidak terlalu panjang. Tingkat utilitas pelayanan di Gacuan mencapai 0,15, yang menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan masih jauh dari optimal.
Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa migacuan Colomadu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dengan meningkatkan jumlah server atau memperpendek waktu pelayanan, sehingga pengalaman pelanggan dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya terdapat model simulasi skenario 3. Pada skenario 3 untuk antrian migacuan Colomadu menunjukkan hasil yang menarik terkait manajemen antrian dalam kondisi ramai. Rata-rata waktu tunggu pelanggan tercatat sebesar 35,9 waktu unit yang mengindikasikan bahwa pelanggan mengalami waktu tunggu yang cukup lama. Total waktu yang dihabiskan dalam sistem mencapai 38,66 waktu unit, mencerminkan bahwa proses pelayanan membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan efisiensi. Ukuran antrian maksimum rata-rata adalah 0,98, menunjukkan bahwa antrian dapat menjadi cukup panjang dan mungkin menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Tingkat utilitas pelayanan di Gacuan mencapai 0,57, yang menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti perlunya peningkatan dalam kapasitas pelayanan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman pelanggan di Migacuan Colomadu. Selanjutnya terdapat validasi. Validasi adalah proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem produk atau proses memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berfokus pada pembangunan model yang akurat, tetapi juga pada penentuan keefektifan model yang dibuat. Dalam validasi, model yang diuji berfungsi sebagai representasi konseptual dari sistem yang akan dianalisis. Pengujian dilakukan dengan membandingkan sistem nyata dengan model tersebut. Berikut merupakan tabel perhitungan analisis validasi pada Migacuan Colomadu. Selanjutnya adalah hasil pengujian skenario 1. Di sini terdapat tabel taraf signifikan yang terdapat nilai 0,01 dan 0,05. Kemudian menentukan titik kritis yang terdapat nilai 2,75 dan 2,04 dan minus 2,75 dan minus 2,04. Selanjutnya menentukan uji statistik di mana T hitung 292,7302 dan p-value-nya 10.000, SP2-nya 0,2714. Dan di sini terdapat nilai 292,7302. Pada hasil pengujian skenario 1 terdapat analisis berdasarkan pengolahan pengujian hipotesis sampel ganda dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai T hitung lebih besar dari Z kritis, sehingga klaim yang menyatakan rata-rata output dalam sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi 1 adalah tidak benar. Selanjutnya adalah hasil pengujian skenario 2. Di sini menentukan taraf signifikan di mana terdapat nilai 0,01 dan 0,05. Terus menentukan titik kritis 2,75 dan 2,04. Di bawahnya minus 2,75 dan minus 2,04. Selanjutnya menentukan uji statistik di mana T hitung 2,2120, p-value-nya 1000, SP2-nya 0,2382, dan nilainya 2,2120. Pada analisisnya, skenario 2, H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar, F tabel, N1 minus 1 dan N2 minus 1, di mana diperoleh perhitungan F hitung sebesar 0,0008 dan F tabel N1 minus 1 dan N2 minus 1 sama dengan F 0,05, 30, 30 sama dengan 0,5432, sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa output simulasi sama dengan output sistem nyata. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi adalah proses pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan logika yang telah ditetapkan dalam diagram alur. Proses ini berfungsi untuk memeriksa keakuratan dan konsistensi dari model simulasi yang telah dibuat, dengan memastikan bahwa semua komponen beroperasi seperti yang direncanakan
Dalam verifikasi, fokus utama adalah pada pemeriksaan internal, seperti identifikasi kesalahan logika atau ketidaksesuaian, sehingga model dapat dipercaya sebelum diterapkan dalam situasi nyata. Selain itu, verifikasi juga mengurangi resiko kegagalan karena dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul dalam model sebelum model digunakan. Hasil pengujian skenario 1 pada tabel di samping dapatkan analisis pada skenario 1 berdasarkan pengolahan pengujian hipotesis sampel ganda. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai T hitung lebih besar dari Z kritis, sehingga klaim yang menyatakan rata-rata output dalam sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi adalah tidak benar. Hasil pengujian skenario 2 pada tabel di samping dapat analisis yaitu pada skenario 2 H0 ditolak jika F hitung lebih besar F tabel N1 kurang 1 N2 kurang 1, di mana diperoleh perhitungan F hitung sebesar 0,0008 dan F tabel N1 kurang 1 N2 kurang 1 sama dengan F 0,05 30 sama dengan 0,5432, sehingga F hitung lebih kecil daripada F tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa output simulasi sama dengan output sistem nyata. Hasil pengujian skenario 3. Dari tabel di atas didapatkan analisis bahwa hasil pengolahan pengujian hipotesis sampel ganda dapat disimpulkan bahwa jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka data tidak terdistribusi teoritis tertentu. Begitu pula sebaliknya, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai tabel lebih besar yaitu 43,77 daripada nilai hitungnya yang sebesar 0,99. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan data simulasi tidak sesuai dengan sistem real. Kesimpulan 1. Analisis simulasi menunjukkan bahwa sistem antrean megacuan Colomadu mampu mengelola waktu tunggu pelanggan dengan baik. Meskipun terjadi lonjakan pengunjung, model simulasi yang digunakan memberikan gambaran realistis tentang perilaku pelanggan dan efisiensi pelayanan di restoran. 2. Waktu tunggu yang terlalu lama dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 3. Hasil simulasi memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pelayanan seperti penambahan staf atau penerapan sistem pemesanan digital. 4. Validasi dan verifikasi terhadap model simulasi menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa ketidaksesuaian antara data nyata dan simulasi, secara umum model tersebut dapat dipercaya untuk menganalisis sistem antrian dan memberikan dasar bagi perbaikan operasional. Saran untuk mengatasi lonjakan pengunjung pada jam sibuk, perlu dilakukan penambahan jumlah staf pelayanan dan kasir. 2. Pelatihan berkala bagi staf dalam manajemen antrian dan pelayanan pelanggan sangat penting, seperti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf. 3. Migacuan perlu melakukan analisis data pelanggan secara rutin untuk memahami pola kedatangan dan preferensi mereka. 4. Disarankan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan pada model simulasi yang digunakan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.